Dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman baik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Oke, pada video kali ini kita akan mereview mengenai kandang ayam layer ya. Starter grower tepatnya. Ya, starter dan grower. Nah, kita review memang belum ada ayamnya karena apa? Karena biar kita bisa melihat jelas komponen-komponen atau bahan-bahan apa saja yang ada di dalam kandang tersebut. Oke, pada episode kali ini kita dibantu oleh teman saya untuk menjelaskan secara detailnya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Halo, selamat dini hari buat teman-teman. Sekarang saya ada di kandang Closos starter grower untuk layer, dimana equipment ini menggunakan dari Tongseng Industri Supply dari Malaysia yang didistribusikan oleh PT Unigro Arta Persada yang lokasinya kantornya di Jakarta. Ini adalah kandang starter and grower dari Tongseng Industri Supply dengan desain frame model NAF. NAF itu seperti A tapi juga seperti H. Seperti ini bentuknya dari depan. Ini adalah dinamo untuk motor feed card atau hopper. Ini regulator nipple-nya warna kuning. Ya, keuntungan untuk sistem NAF sendiri adalah ini memang cocok digunakan untuk kandang-kandang sistem closed layer, entah itu starter grower atau layer sendiri. Kemudian sistem NAF sendiri dia akan lebih mempunyai efisiensi di airflow, jadi udara yang keluar atau udara yang masuk keluar dari guling pad atau yang masuk lewat tengah-tengah lorong itu akan lebih efisien. Kenapa? Karena itu bisa membuat kotoran akan lebih cepat kering gitu. Ya, ini adalah hoppernya, feed cardnya di sini. Jadi pakan semuanya masuk ke dalam. Nah, ini adalah logo Tongseng Industri Supply-nya TSI seperti ini yang didistribusikan oleh PT Unigro Arta Persada. Sistemnya adalah pakan yang turun akan mengisi bagian atas dulu. Ini ada 3 part nih. Setiap kaca itu adalah part 1 untuk lantai 1. Ini kaca untuk part yang untuk lantai kedua, yang ini kaca untuk part yang lantai ketiga. Jadi yang diisi full dulu itu lantai atas dulu atau bagian atas dulu. Setelah atas penuh, dia akan turun ke lantai kedua pakannya. Nah, setelah lantai 2 terisi penuh baru turun ke lantai 3 terakhir. Kalau sudah penuh, dari kan ini ada 3 row ya, ada 3 jalur. Ketika sudah penuh, mulai dari sisi paling kanan, kemudian dia akan ke kiri penuh, ke sini penuh, geser ke sini. Nah, nanti di sisi yang paling pojok, sisi kiri, ini adalah sensornya, itu yang kuning. Itu adalah sensor ketika pakan sudah penuh, dia otomatis berhenti. Ogurnya berhenti menarik pakan dari mini silo. Nah, untuk sistem NAF sendiri seperti ini. Ya. Nah, kelihatan ya.
Nerf itu seperti ini. Seperti A tapi tidak terlalu lebar, juga tidak seperti H dan terlalu tinggi. Kenapa sistem A? Yang pertama adalah sirkulasi udara di tengah kandang atau di tengah lorong itu, di antara baterai belakang dan baterai belakang itu sangat bagus. Jadi tidak ada hambatan, supaya apa kotoran yang menempel di dinding baterai bisa cepat kering. Walaupun kalau starter grower itu kotoran tidak begitu banyak. Nah, itu ada plastik meshnya, agak sedikit glossy. Kenapa? Karena supaya kotoran yang jatuh ke sana bisa turun, jadi nggak nempel. Nah, ini regulatornya, warnanya kuning seperti ini bentuknya. Nah, kelihatan sekali ya. Kalau misalnya di sini udaranya di tengah pasti akan lebih mudah. Untuk kipas sendiri menggunakan kipas cone dengan diameter 50 inch. Kipas ini menggunakan merek Pericoli dari Itali. Nah, Pericoli Itali, dia memiliki kemampuan hisap sebesar 44.100 meter kubik per jam, atau dalam CFM nya sekitar 24.000 dengan static pressure atau hambatan 0,1. Nah, ini hanya menggunakan 10 kipas, 5 atas 5 bawah untuk 3 row. Nah, ini untuk tempat kotorannya menggunakan plastik mesh yang glossy, seperti ini, dan desain baterainya juga didesain untuk sedikit miring dengan sudut sekitar 30 derajat supaya kotoran dapat turun ke bawah. Ini penampakan bawahnya. Untuk kawat sendiri spesifikasinya dia menggunakan campuran zinc, aluminium, magnesium. Jadi agak mengkilap seperti ini. Kemudian ini kandungannya 10% galvanis, jadi tebal kemudian kuat. Beberapa kawat baterai memang tidak menggunakan lapisan seperti itu, makanya kadang untuk durability-nya tidak begitu lama dan ketahanannya juga kurang begitu baik. Ini juga menggunakan sistem tirai seperti kandang close broiler, menggunakan sistem curtain drop otomatis. Kemudian untuk lighting juga disetting sedemikian rupa supaya bagian bawah dan bagian atas kandang bisa mencakup pencahayaan yang bagus. Nah, modelnya seperti ini, model koloni, tapi bukan bentuk H-frame, melainkan ini bentuknya NAV. NAV itu seperti H, juga seperti A, tapi lebih condongnya ke A sih. Kenapa? Karena kalau kita memakai A, maka ruang yang akan dibutuhkan untuk kandang ini terlalu lebar, dan untuk kelas starter grower kandang terlalu lebar juga tidak begitu efisien. Kalau H itu sangat efisien, akan tetapi ada beberapa hal yang bisa menghambat lajunya air flow atau menghambat lajunya udara. Nah, sekarang kita akan menuju ke depan. Tadi kita melihat di belakang, sebelumnya kita berada di tengah-tengah kandang begini. Nah, cage yang digunakan seperti ini untuk kandang koloni. Sistem pintu yang digunakan adalah didorong ke belakang. Nipelnya ada nipel
seperti ini, speed nipple timbangan. Jadi ketika air penuh ini akan naik, otomatis air akan berhenti. Kalau ini turun, air akan keluar dari sini. Ada nipple seperti ini juga. Nipple pipa kotak berada di tengah-tengah cage. Nah, satu koloni seperti ini atau satu cage ini muat untuk 23 ekor sampai 25 ekor DOC. Nanti setelah umur 6 minggu biasanya akan mulai dibagi ke lantai ketiga. Jadi yang diisi cuma lantai 1 untuk DOC sama lantai yang kedua. Nanti kalau sudah mulai 6 minggu sudah mulai dipisah. Jadi nanti kapasitasnya satu kotak bisa 13 sampai 16 ekor. Kemudian ini tempat pakannya. Tempat pakannya sangat solid sekali. Bisa kedengeran ya. Nah, modelnya di sini ayam akan makan dari dalam. Jadi di sini ada lubang di mana ayam itu masuknya dari belakang. Nah, dari sini. Dari sini. Ayam akan masuk dari sini. Jadi di hoppernya nanti akan ada part yang fungsinya akan membawa pakan itu yang tadi tercecernya di sini di atas akan turun ke bawah. Jadi modelnya di dalamnya U seperti ini. Jadi ayam makannya dari sini. Itu. Kemudian di tengah juga ada kipas ventilasi di atas itu supaya air sirkulasi udara di atas bisa berjalan. Jadi setiap lorong ada kipas sirkulasinya, kipas ventilasinya. Kita maju ke depan. Ini sendiri mempunyai kapasitas sekitar 20.000 satu kandang ini. Ini dilengkapi dengan 3 sistem cooling pad. Yang pertama ada di depan, yang kedua di sebelah kanan, dan tentunya sebelah kiri. Nah, masing-masing mempunyai panjang 12 meter dengan model coating atau coated, yang di bagian depannya berwarna hitam karena untuk menghindari dari jamur. Kenapa harus 3 sisi? Yang pertama karena ini adalah sistem closed 3 row, 3 jalur. Ketika hanya ada 2 sisi cooling pad, samping kanan atau samping kiri, itu bagian tengah akan kekurangan udara. Nah, otomatis butuh cooling pad lagi di bagian depan supaya airflow-nya lebih maksimal di bagian tengah dan penyebaran udara akan lebih maksimal. Dan ini adalah panel dari kandang ini menggunakan Airtron 612, di mana Airtron ini mempunyai sistem 8 kipas intermittent. Jadi ini semuanya fungsi fan 1 sampai fan 8 itu bisa dijadikan intermittent. Ini adalah controllernya sendiri untuk kontrol ventilasinya, menggunakan spare part dari Schneider juga, cuma ini belum bisa dibuka. Nah, ini yang dari Tongse Industry Supply. Ini adalah panel untuk feed card, bisa dibikin otomatis atau manual. Bagi beberapa orang menggunakan barang-barang seperti ini mungkin agak sedikit terlalu high price. Memang di awal mempunyai nilai inventaris, nilai modal yang sangat tinggi. Akan tetapi ketika kita merunut ke belakang, ketika kita sudah berkecimpung di dunia starter grower, ini adalah salah satu investasi yang sangat menguntungkan. Kenapa? Berdasarkan sistem otomatis hopper atau pakan otomatis itu sangat menguntungkan bagi kita sebagai user atau pengguna. Pertama, kita bisa mengontrol uniformity. Ayam bisa kita kontrol keseragamannya dari mulai DOC sampai grower. Yang kedua, kita perlu sadari bahwa setiap
ayam mempunyai kebutuhan pakan yang berbeda. Ada yang 30 gram misal sudah kenyang, ada yang 30 gram masih terlalu lapar. Nah, penggunaan otomatis sistem pakan seperti ini akan mempermudah kita menstimulus ayam untuk makan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kenapa? Karena kita bisa men-setting mau berapa kali sih pakan itu mau maju mundur, apalagi pakan selalu diratakan ketika dia jalan. Mau dari depan mau dari belakang, pakan akan selalu meratakan. Jadi si ayam merasa bahwa dia selalu disediakan makan, mau makan kapanpun berapapun silakan, yang penting makan dan minum dan bertumbuh tentunya. Dan yang ketiga, ini adalah salah satu teknologi yang sangat efisien untuk memaksimalkan potensi genetik si ayam. Ayam sendiri mau jenis apapun, mau strain apapun, Lohman, Highsec, Highland, Isabron atau Novogen, itu akan mudah kita dapatkan uniformity atau berat badan standarnya menggunakan sistem seperti ini, karena kita bisa mengontrol semuanya dari mulai pakan, suhu, kemudian suplai vitamin, kita bisa atur sedemikian rupa, apalagi menggunakan kipas yang sangat terstandar menurut Best Lab. Dan juga ini adalah salah satu modal yang sangat cukup worth it dalam dunia peternakan kita. Terima kasih untuk video kali ini. Apabila rekan-rekan ingin melihat langsung lokasinya, bisa kontak kami yang sudah ada di bio di bawah ini. Thank you. Sampai jumpa.